Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan jalan keluar mengatasi masalah. Setiap orang diperhadapkan dengan permasalahan, setiap orang diperhadapkan dengan problematika yang satu dengan yang lain boleh berbeda, tetapi permasalahannya tetap ada. Kita bisa melihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10, pengalaman dari Nabi Elia ketika dia diperhadapkan dengan permasalahan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dari ayat ini kita bisa melihat, boleh dikatakan dengan bahasa bebas, bahwa Elia stres diperhadapkan dengan pelayanan, diperhadapkan dengan tantangan dalam pelayanan maupun kehidupan umat Israel. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, mereka menyembah kepada berhala-berhala, mereka tidak taat kepada Allah lagi. Maka itulah yang membuat stres dalam kehidupan Elia. Dan bahkan dia mengatakan, hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini merupakan satu ungkapan beban yang paling berat di dalam kehidupan Elia. Demikian pula saudara sekalian, pengalaman Raja Daud juga diperhadapkan beban yang sangat berat. Dia mengungkapkan dalam Mazmur 5 ayat yang kedua, dari situlah kita bisa melihat bahwa Daud juga diperhadapkan dengan tantangan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ini satu ungkapan beban yang disampaikan Daud kepada Allah, bahwa dia diperhadapkan dengan permasalahan demi permasalahan yang bermunculan ketika dia memimpin berkaitan dengan kerajaan yang Tuhan percayakan kepada Daud. Namun Daud tetap bersandar kepada Tuhan. Dia mengatasi masalah, dan Elia juga mengatasi masalahnya dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara-cara untuk mengatasi masalah dikatakan oleh firman Tuhan, orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dan dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur 37:40 tadi, mengingatkan kepada saudara dan saya, kesesakan terjadi tetapi perlindungan dari Tuhan juga akan tetap datang kepada setiap orang yang benar di hadapan Allah dan orang yang mencari Tuhan. Kemudian Tuhan juga berkata kepada kita, Mazmur 124 ayat 8 berkata kepada kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan mengandalkan pertolongan dari Allah. Allah sumber pertolongan, Allah sumber kekuatan. Datanglah kepadanya saudara dan saya ketika diperhadapkan dengan permasalahan demi permasalahan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Inilah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Di saat anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan permasalahan, dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar
kepada semua anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan, atas perlindungan, dan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mencari Engkau dan bersandar kepada Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.